Sebelum Haris membuka mulutnya, Andrea telah membungkamnya lebih dulu. Aku akan menjelaskan padamu nanti. Kita sedang berada di tengah-tengah pesta sekarang. Kamu tidak ingin membuat keributan di sini, kan? Andrea sedikit berjinjit untuk bisa menggapai telinga Haris supaya dia bisa berbisik padanya. Jarak antara bibir Andrea dan daun telinga Haris sangat dekat, bahkan hampir bersentuhan. Setelah itu, Andrea juga mencium pipi kiri suaminya. Gadis itu sekilas melirik Sandra yang berdiri di samping kanan Haris agak ke belakang. Andrea tersenyum kecut padanya. Detak jantung Haris mulai berpacu dengan sikap agresif istrinya. Sandra mengepalkan tangannya. Dia tidak ingin Haris dekat-dekat dengan Andrea. Dia harus memikirkan cara untuk memisahkan keduanya. Haris, aku lapar. Ayo kita makan dulu. Dari tadi kita belum makan loh. Sandra melingkarkan tangannya di lengan kanan laki-laki itu. Melihat wajah memelas Sandra, Haris tidak tega. Dia ingin menganggukkan kepalanya karena sebenarnya dia juga lapar. Tapi sebelum itu, Andrea menarik ujung tuxedo Haris sehingga membuatnya menoleh pada istrinya. Andrea menatap suaminya dan berkata dengan suara yang lembut, "Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Aku akan menunggumu nanti malam, oke?" Kata-kata itu melelehkan hati Haris. Di satu sisi Sandra mengencangkan pelukannya. Laki-laki itu dengan berat menghela nafasnya dan berkata pada Andrea, "Kita akan bicara nanti." Andrea melepaskan tuxedo suaminya. Raut wajahnya juga seketika berubah sedih. Dia hanya menganggukkan kepala pelan. Gadis itu lalu membalikkan badannya dan berjalan keluar dari gedung tersebut. Ia menuju ke taman yang ada di depan gedung. Karena pesta itu diadakan malam hari, jadi di setiap penjuru termasuk di taman dipasangi lampu yang bersinar terang. Di luar terlihat ada beberapa orang yang tengah menikmati udara malam atau hanya sekedar chit-chat. Andrea terus berjalan melangkahkan kakinya. Beberapa menit sebelumnya, Ginny dan Bi'Nur terburu-buru masuk ke kamarnya di lantai 2. Gadis itu menghidupkan lampu dan melihat keluar. Di luar sana terlihat beberapa security yang tengah berjaga. Ginny menutup kembali pintu geser kaca yang ada di balkon kamarnya. Kemudian menarik gorden putih tipis yang ada di ujung pintu. Meskipun samar-samar, tapi bayangan dari dalam kamar tersebut sebenarnya masih bisa dilihat dari luar. Kemarin kan sudah tak bilangin Tahnun, ndak usah pakai gaun yang ini. Kalau dikasih tahu sama orang tua nih loh, ngeyel aja. Bi'Nur mengomel seraya membenarkan resleting gaun Ginny di bagian punggungnya. Iya Bi, sudah dong, jangan ngedumel terus kayak mama. Au, Ginny memang sangat dekat dengan Bi'Nur. Selain mamanya, Bi'Nur adalah orang yang merawatnya sejak bayi. Seluruh keluarga di rumah itu sebenarnya easy going. Hanya bila di depan kakek Harsa mereka seakan-akan tunduk. Karena kakek sepuh tersebut sangat menjaga unggah-ungguh dan sopan santun. Wibowo yang kebetulan sedang lewat melihat ke atas ke lantai 2. Samar-samar ia melihat bayangan itu.
Menurut penglihatan matanya, ada 2 orang di sana. Orang yang pertama seperti sedang mengikat tangan orang kedua. Orang pertama ini posisinya di belakang orang kedua. Tanpa berpikir panjang, Wibowo memanjat naik ke lantai 2 melalui dinding marmer dan melompat ke balkon. Nah, sudah non. Oke, makasih Bi. Di saat bersamaan, Wibowo membuka pintu geser tersebut karena kebetulan tidak dikunci. Beruntung saat itu Bik Nur sudah selesai membenarkan gaun Jini. Bik Nur dan Jini kaget melihat ada orang asing yang tiba-tiba masuk nyelonong ke kamar itu. Siapa kamu ini? Bik Nur menaboki punggung Wibowo dengan telapak tangannya karena mengira laki-laki itu orang jahat. Sementara Jini yang panik, dia meraih bantal dan guling dari tempat tidurnya. Kemudian bersama Bik Nur mengeroyok sosok penyelinap tersebut. Wibowo yang mendapat bertubi-tubi dari keduanya berjongkok dan berusaha melindungi kepalanya. Maaf, saya tidak tahu. Maaf. Kasihan sekali Wibowo ini. Belum sempat memberi penjelasan, sudah ditaboki duluan. Andrea terus berjalan sampai ia tiba di taman labirin. Ia baru tahu ternyata di sini ada taman seperti ini, mirip di Disney. Gadis itu duduk di sebuah bangku di tengah-tengah taman sambil melihat bintang yang berkelap-kelip. Andrea menutup matanya dan menarik nafasnya dalam-dalam. Beberapa saat kemudian, ada suara yang tidak asing bertanya padanya. "Hei, apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa kamu tidak ikut berpesta di dalam sana?" Wisnu duduk di sebelah Andrea diam-diam. Andrea menjawab masih dengan mata tertutup. "Aku hanya bosan saja, di dalam sangat ramai." "Apa yang sedang kamu pikirkan?" "Wisnu, aku sedang jatuh cinta." "Apa?" Wisnu kaget. Dia menatap wajah Andrea. Aku mencintai laki-laki itu. Tapi cinta ini sangat menyiksaku. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan." "Laki-laki itu?" Wisnu semakin penasaran. "Haris. Laki-laki itu adalah Haris, Wisnu." Wisnu terdiam mematung. Dia tidak menyangka Andrea akan jatuh cinta pada Haris, walaupun gadis itu tahu kalau Haris sudah punya pacar. Wisnu tidak bisa berkata-kata. Dia juga tidak tahu apa yang harus diucapkannya pada Andrea. Yang dia tahu jauh di dalam lubuk hatinya, ia merasakan sakit yang teramat sakit. Laki-laki itu bangkit dari duduknya dan berdiri. "Lakukanlah apa yang terbaik untukmu, Andrea." Andrea membuka matanya dan tersenyum pada Wisnu. Saat Andrea dan Wisnu kembali memasuki event hall tersebut, terlihat para tamu undangan yang hadir tengah berdansa dengan pasangan masing-masing, diiringi musik slow romantis. Haris terlihat masih asik berbincang dengan rekan bisnisnya di sudut hall yang luas itu. Sandra sedang izin ke toilet. Begitu melihat Wisnu dan istrinya, Haris permisi pada rekan-rekannya dan berjalan menghampiri mereka. Laki-laki itu mengulurkan tangan kanannya di depan istrinya. Andrea meraih tangan suaminya,
dan mereka mulai berdansa mengikuti alunan musik. Wisnu yang tak kuasa melihat keduanya bersama. Dia kemudian berjalan keluar meninggalkan gedung itu. Boleh juga. Kamu praktek dengan Wisnu? Tanya Haris setelah ia melihat progres skill dansa Andrea. Gadis itu tersenyum dan menjawab singkat. Iya, dia adalah guru yang baik. Karena tinggi Andrea yang hanya 162 cm dan malam ini dia memakai sepatu heel yang tidak terlalu tinggi, jadi ketika Haris menundukkan pandangannya dan mengamati istrinya, dengan mudah ia menyadari ada sesuatu yang berbeda. Laki-laki itu menarik tubuh Andrea untuk mendekat dan berbisik lirih. Not bad. Andrea mengerti maksud suaminya. Gadis itu malu, wajahnya mulai memerah. Bagaimana mungkin Haris suaminya mengatakan hal itu di depan halayak? Karena geram, ia kemudian menginjak kakinya dengan heel.